Candi Mendut adalah sebuah candi yang bercorak Buddha. Candi tersebut didirikan semasa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Sailendra. Di dalam prasasti Karangtengah yang bertarikh 824 Masehi, disebutkan bangunan suci bernama Wenuwana yang artinya hutan bambu. Corak pada tepi tangga ini menandakan tahun di mana dilakukannya restorasi candi pada masa penjajahan Belanda. Bahan bangunan candi adalah batu bata yang ditutupi batu alam. Hiasan yang terdapat pada Candi Mendut berupa hiasan selang-seling yang dihiasi dengan ukiran makhluk-makhluk kahyangan. Mendut sendiri ini keunikannya itu di sana terdapat stupa-stupa yang sepertinya itu berdiri sendiri. Ada stupa-stupa yang bentuknya lonjong, panjang-panjang gitu, itu sepertinya itu berdiri sendiri. Tapi juga ada beberapa batu-batu yang lepas temuan di halaman Candi Mendut itu merupakan bagian dari Candi Mendut tapi belum bisa dikembalikan ke sana. Jadi kalau dilihat di lapangan itu bisa dilihat bahwa atap Candi Mendut itu belum selesai. Jadi bagian atapnya belum selesai. Nah itu batu-batu lepas di halaman di sekitar dikumpulkan, kemudian disusun coba di situ. Dan ke depan kalau misalnya menemukan pasangannya atau dengan beberapa kajian tentunya sebelumnya ya, kalau misalnya sudah siap itu nanti bisa dilengkapi bagian atasnya. Nah selain itu relief di Candi Mendut itu ada relief yang cuman hiasan, istilahnya non naratif, dan ada juga relief cerita yang berasal dari kitab Jataka. Kitab Jataka itu kebanyakan tentang binatang-binatang yang mempunyai pendidikan moral yang mempunyai moral atau akhlak yang bagus yang bisa dicontohkan ke manusia gitu. Ya misalnya di sana ada di sana tuh ada cerita tentang kura-kura yang minta tolong kepada burung atau angsa untuk menyeberang gitu, untuk mencari makan. Tapi angsanya ini bilang, tapi kamu harus janji tidak membuka mulutmu, kamu bisa berpegangan pada tongkat ini, nanti aku ajak terbang. Nah sampai di atas, kura-kura itu tidak menepati janjinya, dia diledekin sama manusia di bawah. Akhirnya dia mau membalas, dia membuka mulutnya, mau ngomong gitu, akhirnya jatuh. Nah itu dia tidak menepati janji. Itu contoh moralnya bisa kita ambil itu, kita harus berjanji, kalau maksudnya menepati janji kita sendiri, kalau tidak akan rugi sendiri gitu, seperti itu. Salah satu contohnya ada juga yang sangat unik sebenarnya, dan nomor satu menurut saya itu adalah keberadaan arca di sana. Di sana ada 3 buah arca yang sangat besar yang berada di ruang Candi Mendut itu. Jadi ada 3 buah arca yang sangat besar dibuat dari satu batu utuh, dan itu melambangkan tokoh-tokoh Buddha ya. Ada Avalokitesvara, ada Maitreya, dan satu lagi saya lupa ya. Pokoknya ada ya mereka itu adalah manusia istilahnya manusia Buddha yang kadang dihormati sama umat-umat Buddha, dan banyak yang datang untuk beribadah ke sana. Nah, yang uniknya selain 3 patung besar itu di sana sebelum pintu masuk ke ruang bilik candi itu ada relief namanya Hariti dan Kuwera. Hariti ini dulu adalah
raksasa pemakan manusia, raksasa pemakan anak-anak gitu. Tapi ketika dia bertemu Buddha, ceritanya dia sudah sadar, akhirnya dia menjadi ibu dari anak-anak. Di seberangnya itu ada relief Kuwera, itu sama juga. Jadi tadinya itu dia jahat gitu ya, dia jahat. Terus akhirnya dia setelah mencapai Buddha atau dia sudah memeluk Buddha, dia sama manusia itu dia baik dan mengajarkan Buddha. Inilah pohon Bodhi yang dipercayai oleh umat Buddha sebagai titik awal Siddhartha Gautama mendapatkan pencerahan dan menjadi Sang Buddha Mahayana Gautama. Nah, kalau wihara yang di dekatnya itu adalah wihara baru. Ya, beberapa orang juga kadang mengunjungi sana. Jadi sekalian ke Candi Mendut, sekalian ke wihara baru tersebut gitu. Karena keberadaan Candi Mendut ini, jadi umat-umat Buddha pada berdatangan ya dan membuat wihara di situ. Kalau di Candi Mendut, zona 2 itu di luar pagar. Di luar pagar itu udah zona 2. Jadi ada pedagang-pedagang di Candi Mendut itu adalah zona 2. Nah, zona 2 ini adalah lahannya itu milik Pemda. Jadi segala macam kegiatan itu berizin di Pemda kalau misalnya ada kegiatan di zona 2.